Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati, yaitu Bapak Dahlan MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Sosial. Perkenalkan, nama saya Yogi Hermawan dari salah satu mahasiswa di Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 187215034. Di sini saya akan membuat video guna menyelesaikan ujian akhir semester genap yang bermateri tentang mengidentifikasi prinsip-prinsip pengorganisasian dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dari materi tadi terdapat 3 prinsip. Yang pertama adalah memahami prinsip-prinsip organisasi dalam pembelajaran IPS. Yang kedua, memahami jenis organisasi dalam pembelajaran IPS. Dan yang ketiga, memahami organisasi menurut para ahli. Sebuah prinsip mendasar yang dimiliki seseorang sangat berperan besar dalam menentukan pola pikirnya. Istilah prinsip dapat diartikan sebagai cara berpikir atau cara bertindak. Dengan demikian, prinsip-prinsip organisasi adalah hal-hal yang harus dipedomani oleh organisasi dalam menjalankan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Prinsip-prinsip organisasi menawarkan petunjuk untuk menciptakan sebuah organisasi agar efektif dan efisien dalam situasi yang dinamis dan kompleks. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip organisasi secara umum. Yang pertama, prinsip perumusan tujuan yang berisi tentang setiap organisasi yang terdiri tentu memiliki tujuan, misalnya seperti tujuan untuk pemerintah, badan usaha maupun organisasi kemanusiaan. Sebelum organisasi berdiri, tentu harus dilakukan perumusan tujuan organisasi dalam melaksanakan kegiatannya. Organisasi harus berjalan sesuai dengan tujuan organisasinya. Prinsip yang kedua adalah prinsip pembagian kerja. Untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang bertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah titik kerja dalam organisasi, maka diharuskan adanya pembagian kerja. Pembagian tugas juga bertujuan agar setiap anggota organisasi mengetahui tugasnya masing-masing. Prinsip yang ketiga adalah prinsip pendelegasian wewenang, yang berisi tentang dalam menjalankan kegiatan, suatu unit harus diberikan kekuasaan atau untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Selanjutnya yang keempat, prinsip tingkat pengawasan. Untuk memastikan proses pencapaian organisasi dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi. Karena jika suatu organisasi tidak memperoleh pengawasan, maka pencapaian tujuan organisasi tidak maksimal. Yang kelima yaitu prinsip rentang manajemen. Dalam suatu organisasi perlu kita perhatikan suatu efektivitas dan sebuah efisiensi dari seseorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang sehingga seseorang pemimpin dapat melakukan tugas kepemimpinannya secara efektif, efisien dan maksimal, serta dapat melakukan tugas pengawasan secara optimal. Yang keenam, prinsip kesatuan perintah. Dalam menjalankan sebuah organisasi, seseorang bawahan biasanya mempunyai seorang bos atau atasan. Dari atasan tersebutlah kita memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan kita. Dan di sini ada prinsip organisasi menurut para ahli. Banyak ahli yang berupaya mengusulkan prinsip-prinsip organisasi. Prinsip-prinsip tersebut terus mengalami perkembangan zaman itu sendiri. Beberapa pendapat yang dimaksud antara lain, yang pertama dari Henry Fayol, sebagaimana dikutip oleh Huss dan Bowfitz pada tahun 1977. Fayol mengemukakan 14 prinsip organisasi, yaitu yang pertama pembagian kerja atau division of work, yang kedua wewenang dan tanggung jawab atau authority of responsibility, dan yang ketiga kesatuan perintah atau unity of command, yang keempat disiplin atau disiplin, yang kelima kesatuan arah unity of direction, yang keenam kepentingan individu di bawah kepentingan umum subordination of individual interest to general interest. Yang ketujuh ada gaji pegawai atau remuneration of personnel. Yang ke-8
sentralisasi atau centralization. Yang ke-9 ada saluran jenjang atau scalar clan. Dan yang ke-10 ketertiban atau order. Yang ke-11 keadilan atau equity. Yang ke-12 kestabilan masa kerja pegawai atau stability of tenure of personnel. Yang ke-13 ada inisiatif. Dan yang ke-14 ada kesatuan jiwa korps dan esprit de corps. Prinsip yang kedua menurut para ahli yang berikutnya adalah dari L.P. Alport dan Russell Beatty pada tahun 1951. Dalam tulisannya yang berjudul Principle of Industrial Management, mereka mengemukakan 7 prinsip organisasi, dan yang pertama adalah prinsip tujuan atau Principle of Objective. Yang kedua prinsip wewenang dan tanggung jawab atau Principle of Authority and Responsibility. Yang ketiga prinsip wewenang pokok atau Principle of Ultimate Authority. Yang keempat prinsip penugasan kewajiban-kewajiban atau Principle of Assignment to Duties. Yang kelima prinsip definisi atau Principle of Definition. Yang keenam ada prinsip kesamaan atau Principle of Homogeneity. Yang ketujuh prinsip efektivitas organisasi atau Principle of Organization Effectiveness. Dan yang selanjutnya ada prinsip dari salah satu ahli yang adalah Hannedy and Hodges pada tahun 1956. Dalam bukunya yang berjudul Management Principle Problem, Hodges mengemukakan prinsip organisasi yang justru jauh lebih banyak, yakni ada 20. Yang pertama ada tujuan atau objektif, yang kedua analisis atau analisis, yang ketiga penyusunan fungsi atau fungsionalisme, yang keempat kesamaan atau homogeneity, dan yang kelima koordinasi atau coordination, yang keenam komunikasi atau communication, yang ketujuh ada penyusunan jenjang atau scalar process, yang ke-8 ada kontrol, dan yang ke-9 rentangan kontrol atau span of control, yang ke-10 ada asas pengecualian atau exception principle, dan yang ke-11 ada pelimpahan atau delegation, yang ke-12 ada staff, dan yang ke-13 ada wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility, dan yang ke-14 ada kesederhanaan atau simplicity, yang ke-15 ada standarisasi atau standardization, yang ke-16 ada spesialisasi atau specialization, dan yang ke-17 ada berkelangsungan atau continuity, yang ke-18 fleksibilitas atau flexibility, dan yang ke-19 keseimbangan atau balance, dan yang terakhir ada hubungan langsung atau direct contact. Baik, berikut tadi pemaparan yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.